Halo, selamat datang di channel Setelah Lampu Mati. Di sini kita bakal dengerin cerita-cerita santai sambil rebahan dan siapa tahu kamu bisa ketiduran. Di episode kali ini, aku mau bawain kisah menenangkan. Ceritanya tentang seorang astronom dan pentingnya menghargai apa yang kita punya. Aku yakin kamu pasti pernah malam-malam bengong liatin langit, lihat bintang-bintang kecil yang kelap-kelip, terus mikir, sebenarnya ada apa sih di luar sana? Aku sendiri suka banget sama malam-malam kayak gitu. Rasanya ruang angkasa itu luas banget, sampai-sampai otak kita nggak bisa bener-bener ngerti. Nah, coba deh bayangin suasana itu sekarang pas kamu lagi siap-siap tidur. Bayangin kamu lagi rebahan di taman, di ladang, di hemok atau di pantai, terus liatin bintang-bintang. Rasain tenangnya, damainya, kayak dipeluk sama alam semesta yang gede banget. Dan di momen kayak gitu, cerita kita dimulai. Dulu, ada seorang astronom yang benar-benar jatuh cinta sama langit malam. Setiap malam dia begadang cuma buat ngagumi bintang-bintang yang bersinar di atas sana. Dia tinggal di desa kecil di Yunani kuno, di mana gunung-gunung tinggi berdiri megah di pinggir laut. Rumah-rumah kecil di lereng bukit itu, kalau malam kayak bikin rasi bintang sendiri. Tapi walaupun dia tinggal di tempat yang indah, cuma satu hal yang dia suka, langit malam. Sejak pertama kali dia sadar betapa cantiknya langit, dia jadi nggak peduli sama hal lain. Rumahnya kecil, putih, sederhana banget. Isinya cuma tempat tidur, lemari, meja, sama kursi. Dia nggak butuh banyak barang, soalnya di rumah dia cuma tidur dan nulis catatan tentang bintang-bintang. Meja makan pun nggak ada, kursi buat tamu juga nggak perlu, soalnya dia jarang banget kedatangan teman atau keluarga. Waktunya habis buat ngamatin langit. Dia selalu mikir, pasti masih banyak keajaiban di atas sana yang belum aku temuin. Dalam mimpinya pun yang dia lihat cuma bintang-bintang. Dia sering berharap bisa terbang keluar angkasa, biar bisa lihat bintang-bintang itu dari dekat. Tempat tinggalnya memang diberkahi langit yang cerah, jadi tiap malam dia selalu semangat cari rahasia baru di langit. Kadang dia jalan jauh dari desa, lewat jalan berbatu, cuma buat dapat sudut pandang baru. Sementara itu, orang-orang di desa sibuk bertani, berkebun, atau mancing. Semua saling kenal, tapi si astronom ini merasa langit punya lebih banyak misteri daripada bumi. Makanya dia tidur siang pas desa lagi rame, dan baru keluar malam-malam pas yang lain udah tidur. Dia jalan sendirian di ladang, naik turun bukit, matanya nggak pernah lepas dari langit. Kalau hujan atau badai datang, dia pulang, nulis hasil pengamatan malam sebelumnya, terus tidur, mimpiin malam berikutnya. Dia benar-benar terobsesi sama galaksi dan benda-benda langit. Menurut dia, hal paling seru itu adanya di malam hari. Siang memang terang, tapi malam penuh misteri. Itu yang bikin dia semangat belajar terus. Dia tahu musim berganti dari posisi bintang-bintang, tapi dia nggak pernah sadar bunga-bunga baru mekar di musim semi atau wangi tanah di musim gugur. Dia mikir semua yang ada di bumi udah diketahui orang, sedangkan langit masih penuh rahasia. Kadang dia suka membayangkan dewa-dewa Olympus di antara rasi bintang, atau membayangkan Artemis berburu di langit. Kalau lagi pengen, dia mampir ke kuil Artemis yang atapnya terbuka. Cocok banget buat ngamatin bintang. Tapi dia nggak terlalu peduli sama pilar marmer atau patung-patung di sana. Fokusnya cuma ke langit. Sampai suatu malam, pas dia lagi asik jalan sambil liatin bintang, dia nggak sadar ada batang kayu di depannya. Dia tersandung, jubahnya nyangkut, dan jatuh deh ke tanah. Tetangganya yang dengar suara ribut keluar, lihat dia jatuh. Si astronom malah ketawa sendiri, ngerasa lucu sama kejadian itu. Tetangganya bantuin dia berdiri,
sambil bilang, "Bro, ngapain sih kamu sibuk liatin bintang terus, sampai-sampai nggak lihat apa yang ada di depan mata?" Si astronom cuma ketawa, masih kebayang indahnya bintang-bintang. Tapi dia mulai mikir, jangan-jangan tetangganya ada benarnya juga. Mungkin dia terlalu sibuk liatin langit, sampai lupa nikmatin apa yang ada di bumi. Malam itu dia pulang, dan untuk pertama kalinya sejak kecil, dia tidur malam. Paginya dia bangun pas desa mulai rame. Ada suara tawa, obrolan, angin hangat masuk ke rumah. Awalnya dia sedih, mikir apa aja ya yang aku lewatkan di langit semalam. Tapi pas dia keluar rumah, senyumnya mulai muncul. Tetangga yang nolongin dia semalam ngajak sarapan bareng. Ada roti hangat, keju, sama kopi panas. Dia baru sadar, udah lama banget gak makan roti baru matang atau minum kopi bareng teman. Mereka duduk di luar, obrol santai. Si astronom cerita kejadian semalam ke istri tetangganya. Setelah itu, mereka ngajak dia jalan-jalan keliling desa, biar dia bisa ngerasain semua hal yang mereka suka dari kampung halaman. Mereka jalan bareng, ngelewatin jalan setapak. "Coba deh rasain tanah di bawah kaki. Enak kan?" kata mereka. "Cium deh wangi roti dan kopi pagi ini." Si astronom mulai sadar, tanah itu ternyata empuk tapi tetap kokoh, menopang setiap langkah. Selama ini dia jalan-jalan malam, gak pernah benar-benar merhatiin tanah. Kalau aja dia sadar, mungkin dia gak bakal jatuh semalam. Mereka ketemu penjual buah di kios kecil. "Lama gak lihat kamu, sapa si penjual buah. Ayo, minum jus segar bareng." Dia peras jeruk, aromanya langsung semerbak. Si astronom minum, rasanya manis dan segar banget. Dalam hati dia mikir, bintang-bintang memang indah, tapi nggak bisa diminum kayak jus ini. Saat itu juga, dia ngerasa bintang-bintang di langit nggak ada apa-apanya dibanding nikmatnya hal-hal sederhana di bumi. Tetangganya cerita ke penjual buah soal misi mereka hari itu. Si penjual buah bilang, "Kalian harus ke kebun keponakan saya. Itu tempat paling ajaib di desa." "Ayo, saya tunjukin jalannya," katanya sambil nutup kios. Mereka jalan. Makin lama makin banyak tetangga yang ikut. Soalnya mereka jarang lihat si astronom keluar siang-siang. Semua pengen nunjukin tempat favorit mereka. Si astronom sendiri udah lupa kapan terakhir kali dia rame-rame kayak gini. Biasanya dia lebih suka sepi malam daripada keramaian siang. Tapi sekarang dia dengar suara teman-temannya kayak dengar musik. Sampai di kebun, keponakan penjual buah nyambut mereka dengan senyum lebar. "Wah, kehormatan banget nih sang astronom datang ke kebun saya," katanya. Mereka keliling kebun, lihat bunga-bunga merah yang katanya ciptaan Dewi Afrodita. Si astronom berdiri di bawah lengkungan kayu, ngagumi warna merah, hijau, dan coklat yang berpadu. Aromanya wangi pinus, manis, bikin dia betah. Mereka juga lihat iris ungu, bunga lili orange, dan anggrek putih. Udara di kebun itu segar dan harum. Pas waktunya pergi, keponakan penjual buah ikut jalan bareng. Melihat si astronom menikmati semua ini, semua orang jadi ingat betapa indahnya hidup di bumi. Mereka lanjut jalan ke kuil Apollo. Pilar-pilar kuil berkilauan kena sinar matahari. Si astronom ngerasain perubahan di bawah kakinya, dari jalanan gelap ke lantai marmer yang dingin. Panas siang makin terasa, tapi lantai marmer bikin adem. Tempat ini beda banget dengan kuil Artemis. Dia sempat berdiri diam, ngerasain angin sepoi-sepoi di antara pilar. Orang-orang desa keliling, ngagumi patung dan ukiran. Si astronom menikmati momen itu, diam di tempat, sementara dunia bergerak di sekitarnya. Dia mikir, kadang kita nggak harus terus bergerak. Ada kalanya kita perlu istirahat, menikmati saat ini.
Setelah itu, dia keliling kuil, ngeliatin detail ukiran dan karya seni di sana. Tempat ini sering dipakai buat kumpul warga dan upacara. Pas matahari makin tinggi, mereka pindah ke alun-alun desa yang teduh buat makan siang bareng. Mereka berbagi makanan, keju lembut, sisa roti, barli panggang, dan zaitun segar. Sang astronom benar-benar menikmati setiap rasa yang meledak di mulutnya. Dulu dia selalu makan terburu-buru, cuma sempat nyuap sedikit di sela-sela waktu mengamati bintang. Tapi kali ini, dia benar-benar meluangkan waktu buat menikmati setiap suapan. Dia sempat mikir, kok bisa ya selama ini aku nggak pernah benar-benar menikmati makanan seenak ini. Sambil jalan-jalan santai, dia makan pelan-pelan, menikmati perpaduan rasa manis dan asin yang pas banget di lidah. Dia juga memperhatikan gimana jelai yang renyah dan keju yang lembut bisa nyatu dengan sempurna. Begitu makanan utama habis, penjual buah datang bawa sekeranjang buah segar buat hidangan penutup. Warga desa menuang madu di atas buah-buahan itu, bikin rasanya makin manis dan menggoda. Sang astronom pun mencicipi satu persatu, merasakan kekayaan rasa yang selama ini nggak pernah dia perhatikan. Setelah makan, semua orang jalan santai pulang ke rumah masing-masing buat tidur siang. Mereka saling melambaikan tangan, janji bakal ketemu lagi dalam waktu dekat. Tidur siang sebenarnya udah jadi kebiasaan sang astronom. Tapi kali ini, begitu sampai rumah dan rebahan di tempat tidur, dia malah nggak bisa tidur. Dia justru menikmati suara nafasnya sendiri, mendengarkan kicauan burung di luar, dan dengungan lebah yang halus. Dari jendela yang terbuka, dia mencium wangi bunga di taman, juga aroma rempah dan tanaman hijau yang dibawa angin sepoi-sepoi. Dia cuma berbaring, merilekskan tubuh, membiarkan semua inderanya tenggelam dalam suasana sekitar. Menjelang sore, saat matahari mulai turun, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata tetangga-tetangganya datang menjemput. Masih ada satu hal lagi yang mau mereka tunjukkan malam itu. Bareng-bareng, mereka jalan menyusuri jalan setapak yang naik ke gunung di samping desa. Jalannya makin sempit, dan warga desa bawa selimut serta keranjang di atas kepala. Angin sore bikin semak-semak bergoyang. Burung-burung pun ikut terbang di atas, seolah penasaran mereka mau kemana. Sang astronom memperhatikan langkah kaki wanita di depannya, juga suara langkah pria di belakang. Semua inderanya terasa lebih hidup dari biasanya, bahkan lebih tajam dibanding malam-malam mengamati bintang. Begitu sampai di dataran tinggi, mereka menggelar selimut dan mengeluarkan makanan. Ternyata, semua orang bawa makanan terbaik dari rumah masing-masing. Ada petani yang bawa sayur dan daging segar. Nelayan bawa ikan herring asin dan cumi-cumi. Telur rebus diiris-iris dan dibagi-bagi. Dan anggur dituang dari kendi kaca yang cantik. Suasana ramai. Orang-orang ngobrol dan tertawa. Tapi sang astronom memilih duduk diam, menyerap semuanya. Dia mendengarkan cerita hidup teman-teman barunya yang selama ini nggak pernah dia dengar. Dia juga memperhatikan pepohonan yang bergoyang di tiup angin. Bayangannya menari di bebatuan lereng gunung. Dari situ, dia bisa melihat desa di bawah, puncak gunung di atas, dan aroma makanan yang menggoda. Tak lama, matahari mulai melukis langit dengan warna-warna indah. Selama ini, sang astronom selalu menunggu bintang, tapi dia nggak pernah benar-benar menikmati pertunjukan pembuka dari matahari. Biasanya dia cuma menunggu malam tiba. Tapi sekarang, setelah dia memperlambat langkah, dia bisa mengagumi gradasi warna kuning, merah muda, merah, sampai ungu saat matahari perlahan tenggelam di balik gunung. Begitu matahari benar-benar hilang, warga desa mulai beres-beres makanan dan melipat selimut, siap-siap pulang. Tapi sang astronom menahan mereka. Sekarang, giliran saya yang mau tunjukkan sesuatu, katanya.
Teman-temannya kembali menggelar selimut dan berbaring di tanah yang lembut, menatap langit yang makin gelap. Satu persatu, bintang putih dan kuning mulai bermunculan, bikin semua orang kagum. Sang astronom memang sudah sering lihat bintang, tapi kali ini dia baru sadar gimana cahaya bintang bisa bikin bayangan pohon makin jelas dan tanah di bawahnya jadi kontras. Dia berbaring di atas selimut, menikmati setiap rasi bintang yang muncul. Dia tunjukkan satu persatu ke warga desa yang benar-benar menghargai pengetahuan yang dia bagikan. Aku ngerti kenapa kamu suka jalan malam-malam, tapi bukankah indah juga cuma duduk diam di bawah bintang? Tanya salah satu tetangganya. Sang astronom mengangguk. Dia sadar nggak selalu harus mencari hal baru, karena ternyata banyak keindahan yang sudah ada di sekelilingnya setiap malam. Dia ingin menikmatinya, tanpa terburu-buru mencari hal berikutnya. Saat mereka berbaring menatap bintang, satu persatu warga desa mulai mengantuk. Mereka menguap, tahu sudah waktunya beres-beres dan pulang. Dengan hati-hati, mereka menuruni gunung, berjalan pelan-pelan. Sang astronom merasakan jalan di bawah kakinya, memperhatikan setiap kerikil dan ranting yang dilewati. Bintang-bintang menerangi jalan pulang, dan sepanjang perjalanan, warga desa saling berbisik tentang semua yang mereka lihat di langit malam itu. Begitu sampai di alun-alun desa, semua orang melambaikan tangan lalu pulang ke rumah masing-masing, mencari tempat nyaman di kasur empuk dan di bawah selimut hangat. Sang astronom juga pulang, tapi kali ini dia nggak langsung masuk kamar. Dia bawa bantal dan selimut keluar, meletakkannya di atas rumput yang lembut, lalu merebahkan kepala di bantal. Malam ini, dia akan bermimpi tentang bintang-bintang, tapi kali ini dia benar-benar sadar akan keindahan mereka. Perlahan, dia memejamkan mata, ditemani suara burung hantu yang meninabobokannya di bawah langit malam yang megah.